Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Ayah bunda di rumah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dan selamanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ibu Lisda yang akan menjelaskan tentang materi denah, peta, dan sistem koordinat. Baiklah anak-anak, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Luruskan niat kita bahwa kita belajar semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu tidak apa itu pengertian denah dan peta? Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat pada bidang datar. Fungsi denah adalah memudahkan kita untuk menemukan lokasi di suatu tempat. Peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu pada bidang datar. Fungsi peta adalah menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Bagaimana cara membaca denah sederhana? Kalian tentu masih ingat arah mata angin, yaitu ada utara, selatan, barat, timur. Ini merupakan arah mata angin utama. Bagaimana cara membaca denah sederhana? Kalian tentu masih ingat arah mata angin, yaitu ada utara, selatan, barat, dan timur. Contohnya, lapangan bola berada di sebelah mana sekolah? Kita lihat pada gambar, ternyata lapangan bola ada di atas sekolah. Nah, atas itu menunjukkan arah mata angin utara. Maka lapangan bola berada di sebelah utara sekolah. Selanjutnya, masjid berada di sebelah mana stasiun kereta api? Kita lihat pada gambar, masjid ternyata ada di sebelah kanan stasiun kereta api. Sebelah kanan adalah arah mata anginnya timur. Maka masjid berada di sebelah timur stasiun kereta api. Contoh soal selanjutnya adalah rumah sakit berada di sebelah mana kantor polisi. Kita lihat gambarnya, rumah sakit ternyata ada di sebelah kiri kantor polisi. Sebelah kiri menunjukkan arah mata angin barat, sehingga rumah sakit berada di sebelah barat kantor polisi. Nah, sekarang bagaimana koordinat letak suatu tempat? Kita lihat di sini ada garis mendatar yang disebut dengan sumbu X. Ada A, B, C, D, dan E. Dan ada garis tegak yang disebut dengan sumbu Y. Ada angka 1, angka 2, 3, dan 4. Nah, sekarang sekolah terletak pada koordinat mana? Kita lihat sekolah. Ini sekolah. Untuk menentukan koordinat suatu tempat, kita harus melihat sumbu mendatar terlebih dahulu atau sumbu X, di mana sekolah itu menunjukkan titik B dan garis tegaknya yaitu sumbu Y menunjukkan angka 4. Sehingga sekolah terletak pada koordinat B, 4. Kemudian kantor polisi terletak pada koordinat, kita lihat kantor polisi, garis mendatarnya kita lihat ternyata ada pada garis C dan garis tegaknya ada pada angka 3.
sehingga kantor polisi terletak pada koordinat C, 3. Sekarang toko kue terletak pada koordinat, kita lihat toko kue, ternyata toko kue terletak pada koordinat A, 3. Rumah Nisa terletak pada koordinat, kita lihat rumah Nisa terletak pada koordinat E, 4. Bank terletak pada koordinat mana? Bank terletak pada koordinat B, 1. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan cara menentukan koordinat letak suatu tempat? Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah peta. Kalian harus menentukan koordinat letak suatu tempat yang ada pada peta di sini. Contohnya, Jambon terletak pada koordinat. Ingat, yang kita lihat adalah garis mendatarnya terlebih dahulu atau sumbu X. Kemudian baru kita lihat garis yang tegak atau sumbu Y. Jambon, kita tandai Jambon itu ada pada koordinat C, 7. Selanjutnya, Kauman terletak pada koordinat berapa? Kauman terletak pada koordinat D, 8. Bungkal terletak pada koordinat berapa? Bungkal ternyata terletak pada koordinat F, 5. Pulung terletak pada koordinat berapa? Pulung terletak pada koordinat J, 8. Nah, anak-anak, sekarang apa sih yang dimaksud dengan sistem koordinat Kartesius? Sistem koordinat Kartesius adalah bidang koordinat yang dibentuk oleh garis mendatar atau horizontal yang disebut dengan sumbu X dan sebuah garis tegak atau vertikal yang disebut dengan sumbu Y. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut pusat koordinat, yaitu titik 0. Letak sebuah titik pada bidang koordinat Kartesius ditulis dengan X, Y atau garis mendatar, garis tegak. Sumbu mendatar atau sumbu X disebut dengan absis, sedangkan sumbu tegak atau sumbu Y disebut dengan ordinat. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan titik koordinat Kartesius? Ingat yang Ibu jelaskan tadi bahwa untuk menentukan titik koordinat kita harus melihat sumbu mendatar terlebih dahulu, yaitu sumbu X. Kemudian kita lihat sumbu tegaknya atau sumbu Y. Kita lihat titik A. Titik A berada pada koordinat, kita lihat yang mendatarnya adalah 5 dan yang tegaknya adalah 3. Sehingga titik A berada pada koordinat 5,3. Yang B berada pada titik koordinat berapa? Sumbu mendatarnya atau sumbu X-nya adalah negatif 4 dan sumbu tegaknya adalah 2. Maka titik B berada pada titik koordinat negatif 4,2. Sekarang titik C berada pada titik koordinat berapa? Kita lihat sumbu X-nya ada di negatif 3 dan sumbu Y-nya ada di negatif 2. Sehingga titik C berada pada negatif
3, negatif 2. Kemudian titik D. Titik D berada pada titik koordinat berapa? Titik D berada pada titik koordinat 5, negatif 2. Dan titik E berada pada titik koordinat 2, negatif 2. Bagaimana anak-anak? Sangat mudah kan cara kita menentukan titik koordinat kartesius. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggambar titik koordinat kartesius? Contohnya, Ibu mempunyai sebuah soal, yaitu sebuah bangun datar berada pada bidang koordinat kartesius dengan titik-titik sebagai berikut. Titik A yaitu negatif 2,3, titik B 2,3, titik C negatif 3, negatif 1, dan titik D 3, negatif 1. Pertanyaan pertama, gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Dan yang B-nya, jika dihubungkan titik-titiknya, bangun datar apakah yang dapat terbentuk? Kita buat bidang koordinat kartesiusnya, kita gambarkan. Kemudian kita gambar titik-titik tersebut di mana tadi A, titik koordinatnya adalah negatif 2,3. Kita lihat sumbu X-nya negatif 2, kemudian sumbu Y-nya 3. Kita tandai dengan huruf A. Kemudian titik B yaitu berada pada titik koordinat 2,3. Kita lihat sumbu X-nya 2 dan sumbu Y-nya 3. Kita tandai, beri titik, dan kita tuliskan namanya titik B. Kemudian titik C berada pada titik koordinat negatif 3, negatif 1. Maka kita tuliskan negatif 3, kita perhatikan sumbu X-nya di negatif 3 dan sumbu Y-nya negatif 1. Kita buat titiknya yaitu C, dan titik D adalah 3, negatif 1. Kita tulis titiknya di mana sumbu X-nya 3 dan sumbu Y-nya adalah negatif 1. Nah, setelah kita gambar titik A, B, C, dan D, kemudian kita tarik garis dari A ke B, ke D, ke C, dan ke A. Di sini akan terbentuklah bangun datar trapesium. Nah, anak-anak, itu yang bisa Ibu sampaikan tentang materi denah, peta, dan sistem koordinat. Sekarang tibalah pada latihan soal di mana Ibu mempunyai 4 buah soal. Yang pertama adalah kalian harus memperhatikan denah berikut, kemudian menentukan letak suatu tempat pada gambar denah yang sudah Ibu berikan. Soal yang kedua, kalian harus menentukan titik koordinat kota-kota yang ada pada gambar peta. Kota-kota yang ada pada bidang koordinat. Sedangkan nomor 2, kalian harus menentukan titik koordinat dari gambar kota yang ada pada bidang koordinat. Dan latihan soal yang ketiga, kalian harus menentukan titik-titik koordinat yang sudah Ibu sediakan bidang koordinatnya. Dan soal terakhir, kalian harus menggambar bidang koordinat, kemudian menggambar titik P, Q, R, dan S
dan menghubungkan titik-titik tersebut sehingga akan terbentuk bangun datar apa setelah kalian hubungkan titik-titik tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran materi denah, peta, dan sistem koordinat sudah Ibu jelaskan semuanya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.